bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Halo sahabat-sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama kami dalam Doa Kekuatanku channel. Hari ini Senin 28 Maret tahun 2022, Pekan Prapaskah keempat. Hari ini kita akan berdoa bersama, dipimpin oleh Suster Maria Benita PRR dari komunitas PRR Pademangan, Jakarta. Kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 4 ayat 43 sampai 54. Dan kita akan dihantar oleh Suster Maria Virgo PRR dari komunitas PRR yang Kemie Flores Timur untuk merenungkan sabda Tuhan ini dengan tema keselamatan buah dari iman. Marilah kita mengawali doa kita hari ini dengan menyanyikan lagu Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, menjadi baru seluruh muka bumi. Allahku, namamu hendak kupuji, Engkau amat agung, dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, bersalubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk rahmat dan cinta yang telah menyertai seluruh perjalanan hidup kami, secara khusus sepanjang malam tadi sampai hari baru ini. Terima kasih pula karena Engkau telah memberi kami berkat-Mu sampai saat ini. Kami mohon ya Bapa, bukalah mata hati dan telinga kami untuk boleh mendengarkan, meresapi, dan menjadi pelaksana sabda, bukan karena kami melihat sekian tanda dan mujizat yang Engkau alami, tetapi karena Engkau nyata hadir dalam diri dan karya pelayanan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari situ ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu ia pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keselamatan buah dari iman. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan suci yang kita renungkan hari ini terdiri dari 2 perikop. Pada perikop pertama dikisahkan bahwa setelah berada 2 hari di Samaria, kembalilah Yesus ke Galilea, tanah kelahirannya. Dalam Injil Sinoptik dikisahkan bahwa Yesus pernah ditolak di tempat asalnya sendiri, yaitu di Nazaret yang di Galilea. Namun, hari ini penginjil Yohanes mengisahkan tentang kembalinya Yesus ke Galilea. Nah, mungkin Bapak Ibu, para sahabat sekalian, dan saya bertanya dalam hati, bukankah Yesus sudah ditolak? Mengapa ia mau kembali lagi ke Galilea? Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, pada masa itu banyak orang Galilea juga ada di Yerusalem, dan mereka itu termasuk kelompok yang percaya pada Yesus karena mujizat yang dibuatnya. Berbeda dengan orang-orang Samaria, mereka itu percaya karena perkataan yang diucapkan oleh Yesus. Oleh karena itu, Yesus kembali ke tempat asalnya sendiri untuk membawa orang-orang yang percaya kepadanya untuk sampai pada sikap iman seperti yang dimiliki oleh orang-orang Samaria, yaitu percaya bukan lagi karena melihat tanda, melainkan karena perkataan-perkataan Yesus. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, selanjutnya pada perikop yang kedua dikisahkan bahwa Yesus menyembuhkan anak pegawai istana di Kana yang di Galilea.
tempat ia membuat mujizat yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur. Dan peristiwa penyembuhan anak pegawai istana ini merupakan mujizat yang kedua yang dibuat oleh Yesus. Dalam kisah ini, Yesus menyembuhkan anak itu hanya melalui perkataan, "Pergilah, anakmu hidup." Mengapa demikian? Karena seperti yang sudah disinggung di atas, bahwa orang Galilea itu percaya pada Yesus oleh karena mujizat dan tanda yang dibuatnya. Untuk itu Yesus mau menunjukkan kepada mereka bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulutnya juga mengandung daya dan kekuatan ilahi yang bisa menyelamatkan, dan yang pastinya disertai dengan iman. Meski demikian, sebelum mengungkapkan perkataan yang mengandung daya ilahi yang menyelamatkan itu, Yesus ingin terlebih dahulu menguji iman pegawai istana itu dengan berkata, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Perkataan Yesus ini sekaligus mengandung celaan terhadap iman orang banyak yang ada di situ, yang hanya percaya jika ada mujizat. Iman dan keyakinan pegawai istana terhadap perkataan Yesus yang menyelamatkan itu semakin diperteguh dengan kenyataan bahwa ketika ia memperoleh kabar anaknya yang menderita sakit itu sembuh bersamaan dengan waktu Yesus mengucapkan perkataan, "Pergilah, anakmu hidup." Nah, Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, di sini Yohanes mau menampilkan bahwa iman sang pegawai istana membuahkan keselamatan bagi anaknya. Bagaimana dengan kita? Tak jarang kita memohon kepada Tuhan untuk berbuat sesuatu agar hidup kita menjadi lebih baik. Namun tanpa kita sadari, banyak kali juga kita enggan untuk mendengarkan Dia yang bersabda dalam kitab suci. Bahkan kita enggan untuk melaksanakan perintahnya. Untuk itu, Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, melalui bacaan suci yang kita renungkan hari ini, mengajak kita agar dalam mengisi masa Prapaskah ini, hendaklah kita berusaha untuk membaharui komitmen iman kita kepadanya. Di mana ada iman, di situ ada keselamatan. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan umat-Mu yang saat ini jauh daripadamu. Tuntunlah domba-domba-Mu yang menghilang, yang meninggalkan gereja-Mu. Bawalah mereka kembali ke pangkuan Bapa-Mu, agar mereka boleh mengalami kasih-Mu, mengalami cinta-Mu sebagai gembala utama di masa Prapaskah ini, dan mereka pun boleh mengalami kebangkitan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, sembuhkanlah dan jamalah saudara-saudari kami yang saat ini tengah menderita sakit. Berilah mereka kekuatan untuk mengalami salib-Mu, dan semoga karena kasih-Mu mereka boleh disembuhkan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami mohon perdamaian bagi negara Rusia dan Ukraina. Hadirlah dalam diri para pemimpin, agar mereka boleh melihat kasih-Mu dalam diri sesama yang mengalami penderitaan. Secara khusus mereka yang saat ini tengah menangis karena peperangan di negara Rusia dan Ukraina.
dan semoga dua negara ini boleh bersatu dan berdamai kembali. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga di masa puasa dan pantang ini kami boleh perlahan-lahan dari hari ke hari dipertobatkan karena kasih-Mu, membaharui diri, dan kami boleh mengalami kebangkitan baru dalam hidup kami, dalam perilaku, tindakan, tutur kata, dan pikiran kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan intensi-intensi kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan seluruh doa dan harapan hati kita dengan doa yang diajarkan Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabat doa kekuatanku, terima kasih telah hadir bersama dalam doa, juga dalam merenungkan kitab suci hari ini. Sampai jumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Kami akan terus hadir menyapa setiap hati.